Lu tunggu sebulan lagi, Mulyono gue jeblosin ke penjara. Amin. Lu aminnya nggak serius. Setuju gak? Setuju gak? Semua yang terlibat saudara, Mulyono, apa siapa lagi, Mulyene, Mulyono, semua seret saudara. Saudara siapapun saudara, rezim sekarang ini yang terlibat korupsi, yang seenak-enaknya nabrak undang-undang, yang melanggar konstitusi, yang korupsi besar-besaran, yang membuat rakyat susah, kita seret rame-rame, jebloskan mereka semua ke penjara saudara. Takbir. Siap berjuang, siap berjuang, siap jebloskan mereka ke penjara. Takbir. Udah nggak usah pakai ribut lagi, betul? 20 Oktober Prabowo dilantik, kita nggak usah ribut, betul? Tapi fufu fafa jangan, jangan fufu fafa, jangan saudara. Lo kenapa? Hari ini dia pemuda, besok dia bakal jadi pemimpin, betul? Jadi bukan nggak mungkin nih anak-anak muda yang hadir di sini nih saudara, nanti masa depannya bukan nggak mungkin nih, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi saintis, ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden. Amin ya rabbal. Nah, yang ingin saya sampaikan, sebelum masa depan itu datang, sebelum anak-anak muda kita ini menjadi pemimpin, jangan bikin maksiat, jangan bikin kemunkaran, jangan kotori riwayat hidupmu. Sebab begitu kau kotori riwayat hidupmu di masa muda, begitu kau menjadi pemimpin, maka rekam jejak maksiat dan kemunkaranmu akan digunakan oleh lawan politikmu untuk memerasmu. Betul? Apalagi si Mulyono hobi kriminalisasi, dikit-dikit kriminalisasi, dikit-dikit kriminalisasi, betul? Betul? Pakai nggak ngaku lagi, iya. Udah kacau. Kira-kira, saudara, biar bersih, nggak ada tuh riwayat-riwayat busuk, sehingga begitu anda jadi pemimpin, tidak ada yang bisa menindas anda, tidak ada yang bisa peras anda, tidak ada yang bisa sandera. Hanya anak muda, lu jangan jadi fufu fafa, betul? Jangan jadi. Nah, setan lagi berkelahi, lu jangan pisahin. Lu pakai mau sok-sok misahin lagi lu. Udah gitu pakai ada nanyain, Habib Rizik mana, Habib Rizik? Kok nggak ada suaranya, kan lagi pada ribut nih. Iya. Gue lagi gelar tikar, taruh kopi, gue nonton. Udah begitu, betul? Betul? Ada partai pendukung Mulyono, 10 tahun dia dukung, 10 tahun dia ambil keuntungan, 10 tahun dia jadi pembelanya saudara, 10 tahun dia nikmatin, dia ambil keuntungan, 10 tahun dia jadi pembelanya saudara, 10 tahun dia nikmatin saudara. Sekarang begitu digebuk Mulyono, pura-pura termazlumi. Iya, kami terzalimi. Lu 10 tahun ngezalimin orang, betul? Kalau lagi nggak laku, begitu punya kekuasaan jadi partai licik. Iya, cilik licik beda tuh. Lu tahu gak? Paham? Yang depan pakai nanya partai apa? Lu jangan nanya. Urusannya gue jawab, gue ditangkep lagi. Emang dia terlibat dulu nangkep gue, betul? Betul? Ya kan partai kemarin paling semangat, tangkap Habib Rizik, bubarkan FPI. Wow. Sekarang saudara, saya nggak turun-turun lagi nonton, dia pada demo, tanyain Habib Rizik mana, Habib Rizik. Nanya, lu kangen? Aduh, kacau. Nih, Masjid Jami Al-Makmur jadi saksi saudara. Bagaimana kita turun pada masyarakat dibantai saudara ketika tanggal 21-22 Mei, betul? Betul? Sekarang dia nyariin kita. Iya, Habib Rizik mana, Habib Rizik? Lu kangen sama gue?
Habib Rizik mana Habib Rizik? Lu kangen sama gue? Lu mau lihat gue? Masya Allah, kacau tidak? Makanya di sini nih, dengerin nih, ini pelajaran fikih nih, hukum. Mau denger gak? Mau denger gak? Adu domba hukumnya haram. Gak boleh kita adu domba. Awas. Adu domba haram. Gak boleh binatang diadu-adu, saudara. Betul? Adu manusia lebih haram. Manusia lebih lagi, gak boleh diadu. Betul? Adu setan. Setan gak berantem aja kita adu, biar dia berantem. Apalagi dia lagi berantem, gua sorakin. Betul? Setuju gak? Makanya lu kalau lagi ikut demo jangan pakai nyariin gue dah. Masya Allah, sekarang pura-pura kami terzalimi. 10 tahun engkau yang pasang dia, engkau yang ikut berbuat zalim. Wah, ada yang bilang, Habib, dia tobat kali, Beb, tobat. Kan kalau orang tobat kan boleh, Beb. Tobat mesti kita terima. Ya tobat sih tobat, tapi kan belum ngaku dosa. Betul? Ngaku dulu. Ya tobat kan sudah ada pengakuan dan penyesalan. Akuin dong, saudara, apa yang sudah lakukan selama ini terhadap rakyat, apa yang mereka lakukan selama ini terhadap habaib, terhadap ulama, apa saudara? Betul? Betul? Main tobat-tobat aja. Udah gitu masyarakat main terima, ya udah tobat nih, gue tuh udah tobat nih. Lu jangan percaya. Jangan percaya, jangan sembarangan dipercaya, saudara. Maka itu saya mau tanya nih sekarang semua nih, mau tetap bersatu tidak? Mau tetap bersatu tidak? Mau tetap ikut kiai? Mau tetap ikut ulama? Mau tetap ikut habaib? Takbir! Jangan gampang, saudara. Kita melupakan begitu aja nggak bisa. Mereka selama ini berbuat zalim. Jangan saat ini begitu dia merasa ditindas, dia merasa terzalimi. Apa kau nggak tahu bagaimana kemarin ulama dizalimi, bagaimana kiai dizalimi, bagaimana para ulama aktivis di mana-mana ditangkepin, kriminalisasi. Gua aja dikasih 17 perkara. Untung gua nggak setruk. 17 perkara yang dilaporin di Polda Bandung, saya dilaporin di Polda Metro, dilaporin di Polda Kalimantan Timur, dilaporin di Polda Ambon, dilaporin di Polda Bali, saudara. Udah gitu semua laporan diproses lagi sama polisi. Udah susah ada si coklat nih. Masya Allah. Ada yang bilang, Habib, kan gak semua polisi jelek. Betul. Jenderal banyak yang baik, polisi banyak yang baik, tentara banyak yang baik. Betul? Cuman gue nggak percaya, begitu aja. Ya urusan percaya nggak percaya kan urusan masing-masing. Betul? Betul? Gue mau tanya Melo, ada harimau nih, baik Melo, lu percaya? Tuh harimau senyum Melo. Lu ke taman safari nih, harimau marahin ke jendela, senyum tuh harimau. Lu percaya lu buka jendela? Kan senyum. Nah, lu bilang sama bini lu, nah harimau baik kita buka jendela ya, kalau gak ada terekam lo. Makanya saya suka bilang maaf, bukan gak percaya. Saya punya kawan banyak, jenderal-jenderal tentara yang baik, jenderal-jenderal polisi yang baik, yang sholatnya nggak tinggal, yang puasa Senin Kemisnya jalan, alhamdulillah. Yang kita kenal, kita tahu dia baik. Yang kita nggak kenal, harimau senyum. Waspada. Diserbu, saudara, yang nyerbu jenderal Baliho. Ketemu saya nggak berani ketemu gambarnya doang. Ame Baliho ada gambar Habib Rizik, turunin, gagah tulak pinggang. Lo ketemu gua tulak pinggang, gua keprek lo. Udah takbir. Nggak sampai di situ, saudara. Kita punya pengawal 6 santri, anak muda
usia produktif, bukan preman, bukan narkobais, bukan penjahat, diculik, disiksa, dibunuh, setelah itu difitnah, biadab. Betul? Betul? Mereka terlibat semua tuh saudara tuh. Ini sekarang yang lagi pada berkelahi ini setan nih. Ini semua terlibat saudara. Nggak sampai di situ, saya dijebloskan ke penjara. Mantu saya Habib Hanif dijebloskan ke penjara. Pimpinan FPI Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Habib Idrus Al-Habsi, Habib Ali bin Alwi Al-Attas, saudara rame-rame, saudara termasuk Ustadz Haris Ubaidillah dijebloskan ke penjara. Setelah itu saudara nggak sampai di situ, FPI dibubarkan saudara semau-maunya mereka. Nggak sampai di situ saudara, rekening kami semua diblokir. Rekening saya, rekening istri, rekening mantu, rekening anak, semua dia blokir. Saudara, rekening boleh diblokir, rezeki mana bisa diblokir? Dia pikir rekening blokir, rezeki diblokir juga. Palelo bomenyan. Rezeki tahu jalannya, betul? Betul? Mau masuk ke rekening nggak bisa, rezeki jalan lewat lain. Sampai juga, betul? Nggak berkurang kita punya rezeki saudara. Makanya jangan pernah takut kalau berjuang. Nggak ada bisa pemerintah ngeringin rezeki kita, nggak bisa. Lu tunggu sebulan lagi, Mulyono gue jeblosin ke penjara. Amin. Lu aminnya nggak serius. Setuju gak? Setuju gak? Semua yang terlibat saudara, Mulyono, siapa lagi, Mulyene, Mulyuno, semua seret saudara. Saudara siapapun saudara, rezim sekarang ini yang terlibat korupsi, yang seenak-enaknya nabrak undang-undang, yang melanggar konstitusi, yang korupsi besar-besaran, yang membuat rakyat susah, kita seret rame-rame, jebloskan mereka semua ke penjara saudara. Takbir. Siap berjuang, siap berjuang, siap jebloskan mereka ke penjara. Takbir. Alhamdulillah. Maunya saya, sebelum saya akhiri nih ceramah nih, boleh saya sampaikan? Boleh. Pengennya saya besok Mulyono dilengserin. Nggak usah nunggu 20 Oktober, kelamaan. Betul? Betul? Besok lengserin, langsung Prabowo dilantik, nggak usah pusing-pusing saudara. Tapi fufu fafa jangan. Setuju gak? Setuju gak? Nah, makanya saya kirim pesan buat Pak Prabowo. Pak Prabowo, udah dah, kalau naik udah bismillah, udah menang, mau curang-curang pokoknya menang dah. Nah, masa kita mau ribut lagi? Udah nggak usah pakai ribut lagi, betul? 20 Oktober Prabowo dilantik, kita nggak usah ribut, betul? Tapi fufu fafa jangan, fufu fafa jangan saudara. Lo kenapa? Karena putusan MK-nya bermasalah. Dia sengaja diloloskan, umur belum cukup dari wakil presiden saudara. Ini namanya konstitusi ditobrok habis sama dia saudara. Nggak boleh, betul? Betul? Udah gitu ijazah SLTA-nya nggak jelas. Nggak jelas saudara. Lulus SMA apa nggak jelas. Mau jadi lurah aja mesti S1. Jadi wakil presiden ijazah nggak jelas. Iya. Udah gitu ada akun fufu fafa. Ya. Tambah hancur udah, betul? Betul? Makanya saya mau undang nih dokter-dokter, periksa tuh mata kenapa sayu terus. Bukan apa-apa. Saya hampir 2 tahun di penjara di Mabes Polri, di blok narkoba. Saya punya murid di masjid 100 lebih dari narapidana. Ada yang bandar narkoba, ada yang kurir narkoba, ada yang pengedar. Saudara, ini narkoba nih. Sudah. Nah di situ saya dapat ilmu. Ada matanya begini aja, ada giginya ngegertak mulu.
Ya kan kita Ustaz gak paham tuh apaan, betul? Betul? Ada yang bisa begadang 3 hari 3 malam gak tidur, kergak melulu saudara. Ini kenapa begini? Kita kumpulin, dia pakai buka rahasia. Habib, kalau morfin begini efeknya, kalau heroin efeknya begini, kalau ini begini, kalau itu begini. Makanya gua paham, termasuk yang matanya sayu tuh. Mata sayu saudara, 1 bisa bawaan lahir, betul? Betul? 2 bisa karena ada sarafnya saudara yang terganggu, betul? 4 bisa juga gara-gara kebanyakan nonton bokep. Ini mesti diperiksa dulu, betul? Kalau bawaan lahir gak apa-apa, betul? Kalau sakit gak ada masalah, betul? Tapi kalau karena narkoba dan bokep, jablosin ke penjara. Setuju gak? Udah gue ceramah segitu aja dah. Capek perut sakit. Udah sekarang terakhir dan saya mau tanya nih semua siap bersatu gak? Siap bersatu gak? Siap terus berjuang? Jangan mundur kita dari perjuangan. Setuju? Tetap bersatu di barisan ulama dan habaib. Setuju? Setuju? Nah, saya mau tanya nih semua siap tegakkan keadilan? Siap bela kebenaran? Betul? Siap terus berjuang? Kalau dituduh radikal, ya lu masa bodohnya payah lu. Saudara, kalau orang Betawi bilang masa bodoh atau sabodo amat, betul? Betul? Nah, kalau orang Banten bilang sabodo ting, betul? Kalau orang Pasuruan Jawa Timur apa dia bilang? Preketek. Kalau orang Madura bilang lohrot. Nah sekarang mau pakai yang mana loh? Ayo, masa bodoh apa sabodo amat? Masa? Yakin? Ayo ulangin. Siap berjuang? Siap ikut ulama? Siap ikut habaib? Siap tegakkan keadilan? Siap bela Islam? Kalau disebut radikal, kalau dituduh ekstremis, kalau difitnah teroris, kalau dipanggil polisi, kalau ditangkap, kalau dibunuh, masih bodoh. Takbir. Lulus lo semuanya. Ini kalau ujian S1 semua udah lulus nih. Jawab masa bodohnya mantap, alhamdulillah. Tapi jangan salah guna ya. Nah, jangannya anak-anak muda. Mana anak muda? Angkat lagi tangannya anak muda. Takbir. Anak muda ntar subuh kalau dibangunin emaknya, tong bangun tong sholat subuh. Masa bodoh. Kacau tidak? Kacau tidak? Lu jangan main masa bodoh aja loh. Kalau disuruh subuh siapnya begitu, ambil wudhu, sholat subuh, betul? Betul? Nah, begitu juga jawara nih, mana jawara nih semua nih? Jawara ikut terus berjuang bersama ulama, betul? Jawara ikut ulama, setuju tidak? Setuju tidak? Gua demen kalau jawara ikut berjuang. Ada 5 pancor, 5 mutar, kelabang, ada kelabang bunting juga katanya. Ya, tapi buat anak-anak muda, gue punya 1 jurus nih. Lo mau belajar gak? Mau belajar gak? Betul? Betul? Pelajaran nih. Ya. Kalau lu mau ditangkap polisi, lu pakai ilmu langkah 1000. Kok ketawa lo? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hidayah Robbi yang budiman, melihat bagaimana Rasulullah memperingatkan kita tentang fitnah-fitnah di akhir zaman, seperti kebodohan, kerakusan, dan fitnah harta, membuat umat jadi bertanya-tanya, di dunia yang makin kompleks seperti sekarang, bagaimana cara menjaga diri dari fitnah-fitnah tersebut? Apa langkah-langkah kecil yang bisa kita ambil agar tetap berada di jalan yang benar? Fitnah akan terus ada hingga hari kiamat nanti.
Namun fitnah akhir zaman menjelang kiamat akan menjadi jauh lebih kejam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Fitnah-fitnah akhir zaman yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya fitnah kebodohan, kerakusan, kekacauan, hingga pembunuhan. Kemudian fitnah harta juga menjadi fitnah besar, di mana hanya sedikit yang mendapatkan harta dari cara yang halal dan membelanjakannya di jalan yang benar. Pemirsa Hidayah Robbi yang budiman, berhati-hatilah terhadap hal-hal yang bisa memalingkan diri Anda dari agama, baik itu harta, keluarga, ataupun anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, dan ketahuilah bahwasannya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, dan sesungguhnya di sisi Allah terdapat pahala yang agung. Quran Surat Al-Anfal ayat 28. Pemirsa Hidayah Robbi yang budiman, berhati-hatilah terhadap fitnah perkataan dan amalan, fitnah akidah serta pemikiran-pemikiran sesat dan juga kenyataan yang buruk. Karena itu semua dapat memalingkan diri Anda dari agama dan dapat mendatangkan kehancuran bagi Anda. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada umatnya tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Dengan kasih sayangnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang fitnah-fitnah akhir zaman agar umat berhati-hati dan selalu bertakwa, serta kembali berpegang teguh dengan sesuatu yang dilakukan oleh para pendahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang fitnah-fitnah dalam agama. Beliau bersabda, segeralah kalian beramal soleh sebelum datang fitnah seperti malam yang gelap. Seorang pada pagi harinya dalam keadaan beriman, kemudian pada sore harinya menjadi kafir, atau pada sore harinya dalam keadaan beriman, pagi harinya menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan benda-benda dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan tentang fitnah kebodohan, kerakusan dan kekacauan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zaman semakin dekat, ilmu dicabut, muncul fitnah-fitnah, tersebar kebakhilan-kebakhilan, banyak terjadi al-kharaj. Para sahabat bertanya, apakah al-haraj itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, pembunuhan. Muttafaqun alaih. Pemirsa Hidayah Robbi yang budiman, sungguh ilmu telah dicabut dan sangat sedikit para ulama serta banyaknya para dai yang pandai bicara. Ilmu yang hakiki adalah ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadikan pemiliknya suri tauladan di dalam kebaikan, kezuhudan, kewaraan, dan dalam mengikuti sunnah Rasulullah, para sahabatnya, dan para khulafaur rasyidin. Sungguh telah muncul bermacam fitnah dari berbagai sisi, muncul celaan-celaan terhadap Islam, muncul orang-orang yang memberikan keraguan-keraguan di dalam agama Islam, dan menjadikan manusia berpaling darinya, sehingga tercabutlah kecintaan para pemeluknya. Ini merupakan suatu musibah yang besar. Marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah-fitnah ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keteguhan serta kemantapan dalam menempuh jalan yang lurus ini. Pemirsa Hidayah Robbi yang budiman, suatu ketika Huzaifah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan Islam ini akan muncul kejelekan?" Beliau menjawab, "Ya." Huzaifah kembali bertanya, apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan? Beliau menjawab, ya, akan tetapi di dalamnya ada dakhan. Rasulullah ditanya, apakah dakhan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, satu kaum yang mengambil sunnah selain dari sunnahku dan mengambil petunjuk selain dari petunjukku. Kalian mengetahui hal itu dari mereka dan kalian mengingkari mereka. Huzaifah bertanya, apakah setelah itu akan ada kejelekan? Beliau menjawab, ya, yaitu dai-dai yang berdiri di pinggir pintu-pintu jahanam. Barang siapa yang menerima ajakan mereka akan dicampakkan ke dalamnya. Huzaifah bertanya, wahai Rasulullah, gambarkanlah sifat mereka untuk kami.
Rasulullah menjawab, mereka adalah orang seperti kita dan berbicara dengan bahasa kita. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, sungguh telah tertanam pada diri para hamba sifat bakhil dan tamak, sehingga banyak di antara mereka yang menolak untuk membayar zakat dan nafkah yang wajib. Banyak orang yang tamak dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya ia tidak berhak, sehingga banyak kekacauan dan pembunuhan. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, di antara fitnah yang besar yaitu diangkatnya amanah dari pundak-pundak manusia, sehingga hampir tidak kita dapatkan orang yang betul-betul menunaikan amanahnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seorang laki-laki tidur sejenak sehingga diangkat amanah dari hatinya. Beliau berkata, dan manusia terus melakukan jual beli, dan hampir tidak ada di antara mereka yang menunaikan amanah. Maka dikatakan, sesungguhnya di tempat Bani Fulan terdapat orang yang amanah, dan dikatakan tentang orang ini, alangkah berakalnya ia, alangkah beruntungnya ia, alangkah kuatnya ia, padahal di dalam hatinya tidak ada keimanan, meskipun seberat biji zarah. Muttafaqun alaih. Benarlah apa yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa telah diambil sifat amanah dari hati manusia, sehingga kita lihat hampir tidak ada orang yang betul-betul amanah. Telah datang seorang badui kepada Rasulullah SAW dan berkata, kapankah hari kiamat akan terjadi? Beliau menjawab dengan sabdanya, apabila telah disia-siakannya amanah, maka tunggulah hari kiamat. Orang tersebut kembali bertanya, bagaimana disia-siakannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, demikian pula dengan kepemimpinan, ia merupakan satu amanah yang besar. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Pemimpin yang adil dan soleh merupakan dambaan seluruh rakyat. Tentunya ia seorang sosok yang betul-betul paham terhadap hak dan kewajibannya, serta paham terhadap apa yang harus dilakukannya dalam membimbing masyarakat, yaitu agar menjadi masyarakat yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tatkala kepemimpinan dibebankan kepada orang yang sama sekali bukan ahlinya, maka yang akan timbul hanyalah kekacauan, tidak stabilnya kehidupan bermasyarakat, serta jauhnya dari rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara fitnah yang besar yaitu fitnah harta. Sangat sedikit manusia yang selamat dari fitnah ini, hanya sedikit saja yang mendapatkannya dengan cara yang halal dan kemudian membelanjakannya di jalan yang benar. Sebagian mendapatkannya dengan berbagai cara, walaupun menggunakan jalan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sungguh akan datang suatu zaman, yaitu seseorang tidak lagi memikirkan dari mana ia mendapatkan hartanya, apakah dari jalan yang halal ataukah yang haram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sungguh benar sabda Rasulullah SAW, manusia tidak lagi memperdulikan tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya. Seolah-olah mereka hidup hanyalah untuk mengumpulkan harta dan kenikmatan-kenikmatan dunia, meskipun harus dengan cara berbuat curang, atau berdusta, atau dengan korupsi dan yang lainnya. Manusia tidak lagi ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisab dan meminta pertanggungjawabannya. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, maka berhati-hatilah wahai pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, berhati-hatilah dari fitnah-fitnah ini dan jauhilah. Sesungguhnya apabila fitnah telah muncul dan bertebaran, ia akan membinasakan semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan takutlah kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang yang zalim di antara kalian semata, dan ketahuilah bahwa Allah memiliki azab yang sangat pedih. Quran Surat Al-Anfal ayat 25. Zainab Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, suatu ketika Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya dengan wajah kemerah-merahan. Beliau berkata, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah.
celaka bagi orang-orang Arab, keburukan telah mendekat. Sungguh telah dibuka pada hari ini benteng Ya'juj dan Ma'juj seukuran sekian. Rasulullah melingkarkan jempol dan jari telunjuknya. Maka aku Zainab bertanya kepada beliau, apakah kita akan binasa dan di sekeliling kita masih ada orang yang soleh? Rasulullah SAW menjawab, ya, apabila telah tersebar kekejian. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, fitnah akan terus ada sampai hari kiamat nanti, dan dengan kasih sayangnya Rasulullah SAW telah memberikan solusi kepada umatnya agar terhindar dari fitnah tersebut, yaitu dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW telah memerintahkan agar kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 4 macam fitnah, yaitu dari fitnah api neraka jahanam, fitnah azab kubur, dari fitnah kehidupan, serta fitnah kematian. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari segala macam fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan pintu-pintu kebaikan sehingga kita bisa mengikutinya, dan Dia menunjukkan kepada kita pintu kejelekan sehingga kita bisa menjauhinya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.